dalam acara ya, analisa teknikal mingguan, dan pada kesempatan ini kita akan melihat kondisi perkembangan dari GBP USD dan XAUUSD. Kita akan membreakdown 3 buah time frame besar ya, yaitu monthly, weekly, dan daily, melihat perubahan-perubahan yang terjadi di pair tersebut ya, dan melihat sejauh mana ya perkembangan yang serta kecenderungan ya arah yang ditunjukkan oleh indikator teknikal. Dan baiklah, saya akan memulainya dengan melihat yang terjadi di GBP USD. Jika kita perhatikan untuk GBP USD ini ya, masih dalam tren penurunan. Pada time frame monthly jelas terlihat posisi terkini di mana candle hitam masih mendominasi, dan trend line juga masih menunjukkan penurunan. Beralih kepada time frame weekly, di time frame weekly juga jelas penurunannya masih terlihat ya, kecenderungan penurunan dari GBP USD ya. Dan ada 2 buah candle di sini, ini yang pertama dan ini yang berikutnya, bisa menjadi satu level support. Dan ini yang akan menjadi satu titik penentuan ya, level support mingguan pada GBP USD ini. Berikutnya lagi pada time frame daily ya. Untuk time frame daily kita perhatikan tren masih dalam tren penurunan. Seperti ini kita lihat ya. Kemudian garis support ya, bisa saya ambil ya di 2 candle yang terakhir ini. Ini juga akan menjadi satu penentuan karena posisi candle yang saya tunjukkan ini adalah shadow, upper shadow dalam posisi yang cukup tinggi, dan body shadow turun yang besaran daripada body shadow ini, body candle ya maksud saya, dan upper shadow ini jauh lebih besar dibanding dengan lower shadow-nya. Lower shadow-nya kecil sekali dibandingkan dengan body dan upper shadow. Apa artinya kalau dibaca di situ? Menunjukkan bahwa mayoritas market masih menginginkan penurunan ya bagi GBP USD kalau dikaji dari candle ya. Kemudian secara trend line baik monthly, weekly, dan daily jelas sama-sama menunjukkan satu kans ya, satu posisi peluang bagi penurunan GBP USD. Berikutnya dengan menggunakan trend yang lebih banyak ya, garis berwarna biru muda ini sudah tertembus ya. Hanya saja penembusannya ada yang setengah di atas dan setengah di bawah. Jadi belum satu full candle turun di bawah garis support yang ini ya. Jadi kalau di analisa yang tadi sebelumnya saya katakan bahwa posisi ini masih berpeluang untuk turun ya. Namun kalau di sini juga tetap berpeluang turun, tapi akan lebih terkonfirmasi penurunannya jika satu body candle sudah menembus ke bawah. Berlanjut ke bagian Fibo. Nah, Fibo 0 ada di 1.1716 ya. 1.1716, dan ini akan menjadi satu level support ya.
bisa menjadi satu support yang kuat ya, karena level 0 biasanya ya kalau dari Fibonacci level 0 ini kan menjadi satu titik terakhir, satu titik penentuan apakah dia akan reversal di 0 ataukah dia akan melakukan breakout ke bawah ya, semakin turun lagi ke bawah. Ini menjadi penentuannya. Terakhir dari indikator. Kalau dari indikator jelas MACD menunjukkan posisi minus dan posisi semakin turun. Kemudian dari RSI juga mendekati ke level oversold 30. Saat ini levelnya masih di 34 bagi RSI ya. Jadi semakin dekat, tinggal 4 poin lagi ke 30. Nah, untuk stokastiknya sudah keluar dari area 20 ini ya, sudah keluar dari area oversold ya, sudah terjadi cross juga di sini. Dan ATR kita lihat kecenderungan masih turun. Nah, meskipun di bagian paling ujung ini ada tanda untuk kenaikan. Nah, yang bisa saya simpulkan adalah bagi GBP USD ini memperhatikan bahwa ya dari analisa trendline monthly, weekly, daily masih penurunan, posisi candle juga masih penurunan. Kemudian dari Fibo sudah dekat ke level 0-nya ya. Terakhir dari posisi indikator MACD yang masih minus ya, kemudian RSI semakin dekat ke area 30 ya. Hanya stokastik yang mendukung untuk proses kenaikan dan ATR juga makin menurun, maka kesimpulan akhir saya adalah bahwa GBP USD ini masih berpeluang turun lebih lanjut ya dalam 1 minggu ke depan. Itu bagi GBP USD.